Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wa islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir pada pertemuan minggu lalu kita sudah sampai pada kalimat Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi ya. Ya, masih pada sampul kitab Syekh Al-Alama Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Sampul kitab kopernya. Nah, buka. Nah, halaman kedua. Cover dalamnya ya. Di situ saya sarankan kita mulai di situ. Kalau misalnya ada yang penting tulis di situ. Ya, kita sudah sampai di Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Jadi kalau diartikan Muhammad adalah anak dari Qasim ya. Jadi ibni itu artinya anak ya. Muhammad anaknya Pak Qasim, anak dari Pak Qasim gitu. Gitu artinya. Qasim adalah ayah dari Muhammad. Ya, jadi kalau kita sering ya dapati nama-nama ulama-ulama atau pengarang-pengarang kitab bahasa Arab, begitu juga nama-nama para sahabat ya yang sering pakai bin atau ibn seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud ya, yang mana semuanya pakai bin ya. Begitu juga ya pengarang matan ini yaitu Al-Qadi Abi Syuja ya nama aslinya ya Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Jadi banyak bin ya. Begitu juga ya tadi nama pengarang kitab Fathul Qorib ini Muhammad bin Qasim ya Al-Ghazzi. Ya, mengapa harus pakai bin? Ya. Apa tujuan utama pakai bin ini? Yang mana bin ini ya kata yang menjelaskan bahwasanya si fulan adalah anak dari fulan atau cucu dari ya kakek-kakeknya. Jadi Muhammad bin Qasim bin fulan ya bisa menunjukkan sampai ke kakek-kakeknya. Ya, mengapa harus pakai bin? Apa tujuan utamanya? Jadi tujuan utama kenapa kebanyakan ya bangsa Arab memakai kata bin di dalam nama-namanya ya agar ya supaya nasab dan silsilah keturunan seorang muslim bisa terjaga. Jadi agar informasi tentang nasab atau keturunan seorang muslim bisa terjaga dan tidak hilang. Dan karena salah satu tujuan Islam ini disyariatkan atau salah satu maksud dari sekian maqasid syari'iyah itu adalah salah satunya hifzun nasab, yaitu menjaga keturunan. Jadi salah satu tujuan utama Islam ini diutus ya salah satunya itu untuk menjaga an-nasl, untuk menjaga keturunan. Dan salah satu cara untuk menjaga, melestarikan keturunan itu, menjaga silsilah nasab adalah dengan membiasakan menulis nama dengan
menyertakan nama bapak dan bahkan kakeknya ya. Jadi menyertakan nama bapak dan kakeknya dengan menggunakan kata bin. Ya, Muhammad bin fulan agar ya informasi silsilah nasab tetap terjaga. Dan juga sebabnya ya karena salah satu ciri khas umat Islam ini dibandingkan umat-umat terdahulu, ya salah satu ciri khas umat Islam ini kalau dibandingkan umat-umat terdahulu adalah terjaganya informasi nasab. Jadi nasab dan silsilah nasab itu terjaga di dalam umat Islam ini. Seperti ya perkataan salah satu seorang ulama hadis yang bernama Abu Ali Al-Jayani, beliau berkata bahwa khassallahu ta'ala hadil ummah bi thalathati asya. Jadi umat ini Allah istimewakan dengan 3 perkara, 3 hal. Walam lam yu'tiha man qablaha minal umam. Dan 3 hal ini ya belum pernah Allah beri kepada umat-umat terdahulu Islam, sebelum Islam. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah al-isnad, yaitu sanad. Ada yang tahu sanad? Ya, sering dengar ya. Sanad adalah rangkaian atau deretan perawi hadis. Ya, ini sanad kalau dalam definisi hadis ya. Ya, sanad kalau dalam definisi hadis adalah rangkaian atau deretan perawi hadis yang bersambung hingga ke Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang pernah sering buka kitab Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya sebelum kita memasuki matan hadis maka terdapat banyak sanad ya. Haddatsana an fulan, haddatsana ya contohnya haddatsana Umar bin Khalid qala haddatsana an Laits an Yazid an Abi Khair an Abdullah bin Umar. Nah, sahabat, kemudian an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada contoh ya sanad dalam ilmu hadis ya. Jadi, mulai dari perawi ke tabi'in, kemudian diriwayatkan di generasi tabi'in, kemudian ke sahabat dan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu definisi sanad dalam ilmu hadis. Adapun ya sanad keilmuan, ya ada sering dengar sanad keilmuan ya. Ya, adapun definisi sanad keilmuan yang sering kita dengar di masyarakat adalah deretan atau rentetan silsilah keilmuan yang bersambung dari seorang murid ke guru-gurunya, ke para masyayikhnya hingga ya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah sanad ya. Kalau dalam ilmu hadis ya, fungsi utama sanad adalah untuk menjaga keaslian atau keautentikan sebuah hadis ya hingga bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya peranan sanad keilmuan bagi seorang penuntut ilmu seperti kita semua, pelajar, penuntut ilmu, santri ya, fungsi sanad keilmuan adalah agar ya pemahaman kita terhadap agama, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah bisa terjaga, bisa terarah, dibimbing oleh guru-guru kita, yang mana guru-guru kita ini ya memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pentingnya sanad keilmuan ya. Kemudian kata Abi Ali Al-Jayyad, yang mana umat Islam ini diutamakan, ya diistimewakan dengan 3 hal ya. Pertama tadi sanad sudah. Kemudian yang kedua adalah al-i'rab. I'rab ilmu nahwu ya. Ya sering dengar ilmu i'rab dalam kitab nahwu. Jadi itu ilmu nahwu ya. Allah belum pernah berikan kepada umat-umat terdahulu kecuali ya umat Islam. Jadi kalau kita sebenarnya belajar nahwu i'rab, maka ya itu sebenarnya ya salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah yang menjadi pokok pembahasan kita
itu al-ansab atau nasab dan keturunan. Jadi ya, itu nasab dan keturunan dalam Islam itu adalah istimewa. Dan salah satu upaya untuk menjaga keturunan ini yaitu dengan membiasakan menulis nama beserta dengan nama bapak dan nama-nama kakek, bahkan kakek-kakek buyutnya ya, dengan menggunakan ya kalimat bin, Muhammad bin fulan bin fulan bin fulan. Dan ini ya sering kita lihat ya, kalau adik-adik nanti ke Arab ya, sering orang-orang Arab mempunyai adat kebiasaan itu melestarikan nama-nama kakeknya dengan menggunakan ya kata bin. Tujuannya agar informasi nasab silsilah mereka terjaga dan tidak hilang. Dan juga diantara ya salah satu cara menjaga nasab agar tetap terjaga informasinya, tetap terlestarikannya itu dengan cara ya salah satu kebiasaan orang Arab itu memanggil seseorang dengan nama bapaknya. Seperti Ibnu Umar ya. Ya Ibnu Umar, wahai anaknya Pak Umar. Ya Ibna, tadi kan di kelas sudah belajar apa artinya Ibnu ya. Ibnu artinya putra. Jadi kalau ya Ibnu Umar, wahai anaknya Pak Umar. Ya Ibnu Abbas, ya anaknya Pak Abbas atau sahabat Abbas. Wah, begitu juga Ibnu Mas'ud, berarti anaknya ya Pak Mas'ud. Nah itu salah satu cara di antara banyak cara menjaga nasab itu dengan cara membiasakan memanggil ya nama orang tua dari seorang anak. Jadi tapi ya ya itu ya salah satu kebiasaan orang Arab memanggil nama seorang anak dengan nama bapaknya. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwasanya memanggil seseorang dengan nama bapaknya itu bukan sekedar adat istiadat orang Arab saja, bahkan ya perintah, bahkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum liabaihim." Ya, artinya panggillah mereka. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak adopsi. Jadi di awal-awal Islam ya, hukum mengangkat anak angkat atau mengadopsi dan menganggapnya sebagai anak keturunan ya pada awal-awal Islam boleh. Namun pada akhirnya dimansuf atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, "Ud'uuhum liabaihim." Panggillah mereka anak-anak yang kamu angkat sebagai anak kandung dengan nama liabaihim, dengan nama-nama bapaknya. Jadi kalau misalkan di Indonesia ya ada namanya Pak Toyib, kemudian punya putra, maka ya bisa dipanggil dengan ya Ibnu Toyib. Begitu ya Asep ya nama akrab di Betawi Asep. Kalau misalkan Asep punya anak putra atau putri, bisa dipanggil ya Binta Asep atau ya Ibna Asep. Gitu ya. Ya agak aneh ya kalau diterapkan di Indonesia. Ya agak aneh kalau diterapkan di Indonesia. Namun ya kalau diantara kita ya ada yang bersikeras ingin menerapkan ya sunnah ini, sunnah Rasulullah dan sahabat ini di wilayah kita, di kampung kita, di daerah kita ya, di daerah kita lahir ya, maka sah-sah saja ya. Namun yang harus diperhatikan adalah sebelum kita menerapkan sunnah ini atau salah satu amalan sunnah yang perlu diperhatikan itu ya adat istiadat yang terdapat dalam daerah tersebut. Ya, yang terpenting dari mengamalkan sunnah itu sebelum mengamalkannya adalah kita harus memperhatikan adat dan kebiasaan orang setempat. Karena di sebagian negeri di Indonesia, sebagian wilayah, contohnya Palembang itu kalau kita menyebut nama orang tua seseorang ya maksudnya bisa mengejek. Jadi kalau saya punya teman di Palembang terus saya sebut nama bapaknya, maka ya justru maknanya mengejek, bahkan mengajak berkelahi.
Jadi sebelum menerapkan sunnah ini ya, kita perlu dulu melihat ya kondisi masyarakat setempat, kondisi adat istiadatnya, apakah bertentangan dengan yang amalan sunnah yang bersifatnya tidak mulzam dan tidak wajib. Jadi ya tidak serta-merta amalan itu sunnah ya bisa dilaksanakan di semua wilayah. Tapi harus kita melihat dulu kondisi dan adat setempat. Karena kalau kita tidak memperhatikan adat istiadat setempat, ya dikhawatirkan akan ya terjadi, akan menimbulkan mudarat, bahkan kekacauan ya. Dan hukum menghindari mudarat atau kekacauan itu lebih wajib ketimbang melaksanakan sunnah itu. Yang mana sunnah ya kita tahu itu hukumnya, kalau kita kerjakan kita dapat pahala, namun kalau ditinggalkan tidak apa-apa ya. Namun ya menghindari mudarat, bahaya atau perpecahan dalam masyarakat itu lebih wajib hukumnya. Oleh karenanya ya sangat penting melihat situasi dan kondisi sebelum mengamalkan sebuah amalan yang mana tidak bersifat wajib atau cuma sekedar bersifat sunnah. Tadi kita kembali ke nama pengarang ya, pengarang kitab Fathul Qorib. Tadi namanya Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Nah ini Al-Ghazzi. Al-Ghazzi ini ya nisbat dari wilayah yang namanya Gaza. Ada taruh Gaza sini? Ya. Gaza adalah salah satu wilayah di pantai Laut Tengah ya, berada di tepi pantai Laut Tengah yang berada di negara Palestina. Negara Palestina yang sampai sekarang masih dijajah oleh Zionis ya, oleh Zionis Israel. Hampir 85% lebih tanah Palestina sampai saat ini dijajah, dicuri, dicaplok atau dirampas oleh Zionis Israel. Jadi kalau kemarin kita sudah merdeka ya, kemarin kita rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke 76 tahun ya, kita sudah merdeka 76 tahun. Nah, Palestina kemarin juga sudah 73 tahun dijajah oleh bangsa Israel. Jadi kalau kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia, bayangkan juga ya, pada saat itu juga ya Palestina justru ya mengenang berapa tahun mereka dijajah oleh bangsa Israel. Jadi pada saat Indonesia merdeka 1945 ya, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, negara Palestina mulai dijajah oleh Zionis Israel. Jadi berselang 3 tahun. Kemudian ya harus diketahui juga bahwasanya salah satu negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Palestina. Jadi kalau tahun 1945 Indonesia merdeka, nah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu adalah Palestina. Namun ya sayangnya qadarullah 3 tahun setelah itu ya Zionis Israel mulai menjajah bangsa Palestina. Tapi ya itulah mengapa sebabnya presiden pertama kita siapa namanya? Ya, Soekarno. Jadi presiden pertama kita namanya Soekarno ya, atau sering dipanggil Bung Karno. Ya akrabnya dipanggil Bung Karno. Ya berani berjanji, bahkan berani bersumpah. Apa sumpah presiden pertama kita? Bahwa ya selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada warga Palestina, apa kata beliau? Ya selama itu juga bangsa Indonesia akan terus berdiri menentang penjajah Israel. Ya. Jadi Indonesia berhutang budi ya. Presiden pertama kita sadar bahwasanya ya jasa Palestina kepada bangsa Indonesia itu sangat besar. Ya karena salah satu ya
salah satu negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Palestina. Dan juga yang perlu diketahui ya, yang perlu dicatat bahwa kita ya sebagai umat Islam Indonesia, ya maka dari itu ya kita harus sadar bahwasanya kita sebagai umat Islam terus sebagai bangsa Indonesia harus bahkan wajib memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kita wajib menentang penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bahkan Syekh Al-Azhar, ya ulama-ulama di Universitas Al-Azhar di Kairo bersatu menyuruhkan bahwasanya umat Islam ya wajib bersatu untuk membebaskan bangsa Palestina dari jajahan Zionis Israel. Dan juga kita harus catat, harus sadari bahwa ya perjuangan kita dalam menentang penjajah Zionis Israel itu bukan karena di Palestina ada yang namanya Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa yang mana kiblat pertama umat Islam ya. Jadi kalau kita kenal sekarang Ka'bah di Mekah sebagai kiblat, maka sebenarnya sebelum Ka'bah itu kiblat kita di Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Ya. Jadi ya kita memperjuangkan atau membela Palestina bukan karena di dalamnya ada Masjid Aqsa saja, tapi sebagai wujud nasionalisme kita, sebagai wujud penerapan Undang-Undang 1945. Ada yang tahu bunyi pembukaan Undang-Undang 1945? Ada yang tahu? Ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan Palestina sedang memperjuangkan haknya untuk merdeka dari Zionis Israel. Maka kita sebagai bangsa yang merdeka, kita harus juga berjuang membantu Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Ya. Jadi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya oleh karenanya yang dilakukan penjajah Israel di Palestina sangat-sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya oleh sebabnya di PBB atau Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sekitar hampir 90% negara yang terhitung dalam PBB justru mendukung kemerdekaan Palestina. Hampir sekitar 163 negara mendukung kemerdekaan Palestina. Sedangkan 15 lebihnya yang mana 15 ini 10 diantaranya memilih diam, tidak mau komentar tentang agresi yang digencarkan Israel. Kemudian 5 diantaranya ini menolak kemerdekaan Palestina. Siapa mereka? Ya, diantaranya mereka terus Israel sendiri ya. Jadi 5 ini salah satunya Israel sendiri. Kalau dikurangi Israel jadi 4 ya. Jadi cuma segelintir 4 negara saja. Jadi sangat sedikit ya. Ya, kenapa justru banyak negara, 163 negara justru mendukung kemerdekaan Palestina? Yang mana 163 negara ini banyak terdapat negara-negara yang mayoritas non-muslim. Kenapa justru mendukung kemerdekaan bangsa Palestina? Kenapa? Karena secara fitrah kemanusiaan, jika seseorang itu manusia normal, secara fitrah, maka ia pasti akan menolak yang namanya perampokan, perampasan, penindasan, penjajahan. Salah satunya contoh yang paling nyata itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka dari itu Presiden Turki, siapa namanya Presiden Turki?
Ya, Tayyip Erdogan ya. Namanya Erdogan ya, kalau sudah dihafal Erdogan. Ya, Erdogan, Presiden Erdogan pernah berpesan kepada masyarakat dunia bahwa jika ya Pak, Erdogan berpesan kepada masyarakat dunia bahwa kalian semua penduduk dunia tidak perlu menjadi muslim untuk membantu Palestina. Jadi syaratnya untuk membantu Palestina itu ya tidak harus orang muslim ya. Tetapi ya cukup kalian menjadi manusia. Ya, cukup kalian menjadi manusia saja, karena ya naluri manusia, fitrah manusia itu pasti akan menolak yang namanya penjajahan, kezaliman. Jadi itu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Ya, karena ya pembebasan Palestina sebenarnya sudah ditulis dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sekarang sudah jam berapa? 1 menit ya? 10 menit ya? 10 menit. Jadi kita kembali ke Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Yang mana Al-Ghazzi ini nisbat dari wilayah Gaza, yang mana berada di negara Palestina yang saat ini masih dijajah oleh. Dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim ini lahir di Gaza pada tahun 859 Hijriah. Ya, jadi beliau lahir pada tahun 859 Hijriah. Ya, beliau lahir pada tahun 859 Hijriah. Dan wafat pada tahun 918 Hijriah. Wafat pada tahun 918 Hijriah. Jadi kalau kita sekarang di tahun berapa nih? Tahun Hijriah 1443. Jadi jarak kita dengan pengarang kitab ini ya kurang lebih 500 tahun lamanya. 500 tahun banyaknya ya tahun. Jadi jaraknya hampir kurang lebih 500 tahun. Dan beliau Muhammad bin Qasim ini ya memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan memperbanyak menghafal. Jadi menghafal ya, dia menyibukkan diri menghafal pada saat awal-awal menuntut ilmunya, kayak adik-adik semua. Jadi sehingga dia menghafal Al-Quran, menghafal banyak kitab-kitab, diantaranya Matan Asy-Syatibi dalam ilmu qiraat, dan juga beliau menghafal Minhaj At-Talibin karya Imam An-Nawawi dalam fikih Asy-Syafi'i. Jadi dia ya pakar ya dalam fikih Syafi'i, sehingga menulis kitab Fathul Qorib Al-Mujib dalam fikih Syafi'i. Kemudian juga dia menghafal Alfiyah, bait Alfiyah dalam ilmu nahwu atau Alfiyah dalam ilmu hadis, dan beserta kitab-kitab ilmu lainnya. Ya, jadi yang bisa kita ya pelajari dari beliau adalah ya salah satu usia ideal, usia yang paling baik untuk menghafal ya, apakah menghafal Al-Qur'an atau menghafal hadis atau ilmu-ilmu lainnya, itu pada usia dini sampai usia seperti usia adik-adik sekalian. Jadi usia adik-adik sekalian jangan sia-siakan ya, masa muda adik-adik sekalian jangan sia-siakan. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat, perbanyak belajar, latihan, ya melatih skill menghafal Quran ya, karena usia muda adik itu adalah usia yang paling ideal dalam menuntut ilmu. Jadi usia muda itu adalah usia ya paling ideal dalam menuntut ilmu jika dibanding dengan usia tua ya. Karena kalau orang menuntut ilmu pada usia tua ya cenderung apa yang dia dapatkan itu justru hilang, tidak melengket. Seperti dalam sebuah pepatah mengatakan, al-ilmu, ya benar juga ada. Tapi ada perkataan satu pepatah bilang, al-ilmu
fis sigri, ada yang hafal? Kan-naqshi. Al-ilmu fis sigri kan-naqshi fil hajari. Jadi orang yang menuntut ilmu pada saat mudanya, pada saat kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Nah, kita tahu ya kalau orang mengukir di atas batu itu ukirannya susah dihapus ya, bahkan mungkin tinggal selamanya. Begitu juga dengan menuntut ilmu di saat muda kayak adik-adik sekalian. Hafalannya itu insya Allah ya berbekas. Menuntut ilmu ya, ilmu yang dia dapat itu lebih berkesan ketimbang baru menuntut ilmu pada saat tua. Hingga ya lanjutan peribahasanya wal ilmu fil kibri kan naqshi alal ma. Jadi orang yang baru menuntut ilmu pada saat tuanya itu bagaikan mengukir di atas air ya. Ya kita tahu ya, orang mengukir di atas air itu dalam hitungan detik hilang. Jadi dalam artian ya, orang itu seiring bertambahnya usianya, maka kemampuan daya ingatnya dengan daya tangkapnya juga berkurang. Jadi maka dikatakan ya orang yang menuntut ilmu pada saat tua ya bagaikan menulis di atas air. Udah masuk? Belum? 2 menit ya. Jadi ya adik-adik selama belajar di pondok itu jangan isi waktunya dengan bermalas-malas. Jangan menyanyiakan waktu adik selama di pondok dengan bermalas-malas. Ya ada sebuah perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi man fatahu ta'limu waqta syababihi. Ya man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa yang menyanyiakan menuntut ilmu pada saat mudanya, kayak adik-adik sekalian ya, barang siapa yang bermalas-malas di masa mudanya tidak mau belajar, maka apa kata Imam Syafi'i? Ya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka berilah dia 4 takbir ya. Beri mereka yang malas menuntut ilmu pada saat muda 4 takbir. Ada yang biasa sholat jenazah sini? Atau sholat gaib ya? Nah biasanya itu sholat jenazah berapa takbirnya? 4 yakin? Ya 4 ya. Ya. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i ini berilah dia 4 takbir bagi orang yang pemalas. Karena sebenarnya ya arba'an liwafatihi. Karena sebenarnya orang yang malas-malas pada saat mudanya itu menurut Imam Syafi'i sebenarnya sudah wafat, sudah mati ya. Jadi ya kalau ada lihat-lihat sini malas-malas menghafal atau ya makutu ya istilahnya selama menuntut ilmu, ya menurut Imam Syafi'i perkataannya itu sebenarnya dia sudah meninggal, harus dikasih sholat jenazah yang 4 takbir itu. Kenapa ya? Kenapa? Apa sebabnya Imam Syafi'i menganggap orang yang malas-malas itu sudah wafat, sudah meninggal? Ya karena masa muda adalah masa yang paling penting dalam hidup. Seperti ruh ya. Jadi kalau orang sudah menyanyiakan masa mudanya, ya ibaratnya sudah hidupnya sudah tidak ada maknanya ya. Ya begitu menurut Imam Syafi'i. Udah azan ya? Ya itu bunyi radio. 10 menit lagi. Kayaknya suara azan itu. Lanjut ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita kembali ke Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi ya, pengarang kitab Fathul Qorib ini. Kayaknya suara azan itu. Azan kan? Azan kan? Ya. Ya mungkin kita cukupkan hari ini ya. Kajian kita hari ini. Ya mari kita bersama-sama menutup kajian kita dengan berdoa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi insyaallah pertemuan ke depan kita
yang melanjutkan pembahasan tentang pengarang kitab ini, Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.